Baik, teman-teman terima kasih. Selamat sore, sudah hadir di hari ini. Eee, Hari ini kami buat preskon karena kita mau menyampaikan langkah-langkah kami, setelah kejadian kemarin waktu pertandingan antara Australia dengan Indonesia di GBK. Di sana kami lihat banyak sekali kejadian pertama adalah banyak sekali, eee supporter atau penonton yang masuk ke lapangan, yang kami lihat di luar dari kapasitas yang ada. Yang kedua, juga kejadian ketika ada penonton atau supporter yang menonton ataupun mau menonton, dia bawa tiketnya, ternyata tiketnya udah pernah dipakai. Dari 2 kejadian tersebut dan kita lihat juga di GBK itu penuh banget penontonnya atau supporternya. Pak Ketum itu, Pak Erick Thohir melihat bahwa ini terlalu banyak masuk, ini berbahaya untuk masalah keamanan. Jadi kata kunci pertama yang kami lihat adalah masalah keamanan, ya, masalah keamanan. Jadi kita melihat bahwa keamanan di stadion kemarin tuh, eee, jadi meragukan ke depannya. Sementara antusiasme antusiasme supporter atau penonton untuk nonton di GBK, menonton timnas sangat tinggi. Kemudian kita juga lihat ada beberapa kejadian di mana ada supporter-supporter atau penonton yang masuk dan tuh merokok dan sebagainya, bahkan mengganggu, eee, penonton lainnya. Bahkan kita lihat juga banyak sekali supporter atau penonton yang duduknya duduknya itu di luar dari, eee, apa namanya, di luar dari, eee, kursinya atau kursi yang ada. Bahkan ada orang yang harusnya duduk di tempat yang ada, sesungguhnya malah dia nggak dapat tempat duduk. Nah, hal-hal inilah yang kami lihat bahwa perlu dilakukan perubahan total dan mendasar terhadap, eee, metode kita untuk, memasukkan supporter ataupun membuat keamanan di dalam stadion. Maka langkah pertama yang kami lakukan adalah mengganti, keamanan. Ini kan selama ini memang teknis saja ya, keamanan-keamanan yang ada sangat teknis. Atau juga orang-orang yang kita sewa tapi nggak terkoordinir dalam arti di ini, kita kemudian melakukan lelang ya, Pak, Tender. tender terhadap pihak ketiga untuk mengamankan stadion. Jadi kita sudah melakukan tender, mudah-mudahan ke depan untuk sisi keamanan dan kenyamanan udah terjaga dari orang-orang yang memang kita minta, udah terbiasa menangani crowd management. Kemudian yang kedua yang kami tangani adalah yang boleh masuk. Selama ini sistemnya pakai barcode, pakai ini ya, habis itu masuk tanpa ada kontrol apapun. Maka kita bikin perubahan, ini cukup mendasar perubahannya dan sebenarnya, eee, bisa dibilang agak revolusioner. Karena apa? Maka sekarang pembelian tiket yang pertama harus memakai yang namanya Garuda ID, di mana ada proses KTP untuk identitas dan wajah dengan memakai face recognition. Kami tahu ini karena baru pertama kali, bahkan kita belum melihat ini di negara-negara Asia ya. Di negara-negara Asia belum pernah dilakukan seperti ini. Nggak tahu Jepang, Jepang mungkin ya. Jepang juga enggak. Jadi mungkin ada hambatan-hambatan teknis terjadi. Yang pertama kemarin ketika kita buka untuk komunitas, bentuknya masih beta,
ternyata banyak orang udah masuk ke dalam link tersebut dan mulai komplain. Padahal itu masih link beta yang hanya diperuntukkan untuk komunitas. Jadi kami memang memberikan ruang kepada supporter-supporter seperti Ultras Garuda itu untuk dan kawan-kawan untuk memulai pendaftaran untuk trial. Kita lakukan kemarin. Kami juga sudah banyak diskusi dengan teman-teman supporter proses tenis ini supaya karena biasanya mereka kalau masuk itu bergerombol bisa 2.000 3.000 orang. Kalau yang lain kan masuknya bertahap, kalau dia enggak gitu. Itu juga sudah kita coba simulasi-simulasi teknis, tapi belum di lapangan ya, nanti akan dicoba. Kemudian ketika kemarin kita jam berapa ya mulai kemarin? 4 sore. Jam 4 sore sebenarnya dimulai pendaftaran itu. Nah, pada saat pendaftaran tersebut, ada juga yang masih masuk ke link beta. Dan menyampaikan kita dapat di Twitter tuh, dapat di mana grup, wah ini kok nggak bisa masuk. Padahal itu adalah link beta, bukan link yang kita berikan secara resmi. Nah, kemudian kawan-kawan, ketika proses terjadi, ini juga mungkin ada hambatan. Jadi memang kita berharap mohon dimaklumi. Karena ini adalah sistem baru. Mesinnya baru. Ada yang bilang, benerin dulu mesinnya, baru dicoba. Nggak bisa, kita harus maju terus. Ya, ini juga ada hambatan karena kita pakai OTP-nya itu pakai email. Ternyata sistem Google-nya itu kalau ada email yang masuk berbarengan, ribuan, dianggap spam oleh sistem keamanan mereka. Jadi memang mereka bilang nggak mungkin diubah juga itu karena memang sistem keamanan mereka memang begitu. Jadi ketika ada kayak kita ada email kita, ada yang 1.000 sampai 1.000 2.000 itu pasti dianggap spam oleh sistem keamanannya Google kepada email tersebut. Nah ini hal-hal teknis, tapi sekarang coba terus diperbaiki, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan. Sampai hari ini jam berapa? Berapa jumlahnya? 24.000. Hari ini sudah ada 24.000 supporter yang sudah verified, udah punya Garuda ID. Masih ada yang belum, masih banyak, karena kan berproses. Masih berproses. Tapi mohon dimaklumi bahwa ini adalah ada butuh kesabaran. Saya kan di sosmed saya banyak ini. Nggak bisa. Minta maaf. Namanya sistem baru, mohon sabar. Ada proses-proses yang kita lalui. Dan tadi tuh, persoalan teknis seperti tadi. Bahwa dianggap oleh emailnya itu, dianggap spam. Karena ribuan orang masuk. Ya. Dan yang ditolak berapa? Perkiraan? Ada 6.000 yang sekarang ini lagi proses resubmit. Lagi proses. Jadi memang ada yang ditolak juga, ada yang ditolak karena nggak cocok dan sebagainya. Tapi lagi proses resubmit. Mudah-mudahan dalam berapa jam ini akan ada perubahan-perubahan, mudah-mudahan makin baik. Dan nantinya, pada saat kita akan masuk ke stadion, nanti setelah itu Garuda ID kan dipakai untuk pembelian tiket. Jadi nanti dia beli tiket itu bisa harus pakai Garuda ID. Kalau dia nggak pakai Garuda ID, tidak akan bisa beli tiket. Jadi hanya kasarnya ini maaf kata member doang nih gitu untuk bisa beli tiket. Nah, tapi juga dimudahkan kok untuk bisa mendapatkan membernya gitu loh. Bisa dimudahkan untuk mendapatkan membernya ya. Dan hal lain adalah nantinya pada saat kita masuk ke stadion, kita juga udah punya beberapa langkah supaya supporter atau penonton yang masuk itu ada tahapan-tahapan. Akan ada nanti 3 tahapan, 3 atau 2? 3 tahapan ya. Di depan masuk face recognition, kemudian cek body check, kemudian tiket scan. Tapi ke depan, sekali lagi ke depan, diharapkan face recognition udah bergabung dengan tiketing.
Karena punya tahapan, kita punya proses yang memang mau nggak mau kita lalui. Mudah-mudahan teman-teman jangan langsung marah kalau tiba-tiba susah gitu. Namanya juga, saya juga kalau buka akun tabungan agak lama itu. Bisa berkali-kali juga gitu ya. Kalau yang pernah buka tabungan untuk pakai online gitu ya, pasti rasain juga. Saya kan berapa kali buka, bisa sehari 2 hari juga saya harus verifikasi. Dibutuhkan waktu. Jadi tidak semuanya bisa tiba-tiba semua otomatis. Jadi kami berharap ada pemakluman karena ini adalah metode baru, sistem baru, semuanya tujuannya adalah demi kebaikan. Mungkin nanti habis itu bagaimana? Nanti setelah selesai semua, kalau selesai semua proses yang kita lakukan di stadion juga, maka semua supporter penonton yang nonton akan bisa dipantau oleh sistem yang ada. Sehingga kalau ada yang buat merokok, mengganggu yang lain, nantinya akan terpantau oleh kita dan nantinya ke depan bisa jadi catatan bagi kita untuk pembelian tiket berikutnya. Jadi ini adalah hal-hal untuk menjaga keamanan, tujuannya satu, menjaga keamanan karena kita mau orang menonton dengan aman. Repot sedikit, minta maaf, tapi tujuannya semua untuk keamanan. Jadi proses-proses ini sudah kami lakukan, dan kalau ini berjalan lancar, ini bisa dikatakan yang pertama di Asia. Apalagi pakai face recognition. Di dunia juga masih jarang. Tapi kalau pakai Garuda ID dan sebagainya, seperti itu ID itu ya, saya rasa di hampir semua tempat di Eropa, kemarin kita di Piala Dunia Rusia juga pakai itu. Ketika melakukan pembelian tiket. Jadi udah sesuatu yang normal melakukan hal ini. Apakah nanti ada untuk orang asing? Itu pun ada proses-proses yang kita lakukan. Apakah nanti anak-anak kalau nggak punya KTP, itu kita permudah juga dengan kartu pelajar atau lainnya. Gitu. Jadi kalau nanti ada pergantian, nggak jadi batal nih, nonton, boleh nggak diganti? Ada prosesnya juga. Mudah-mudahan lancar. Ini masih sekarang tanggal berapa? 24. Penjualan tiket kapan? Tanggal 1. Tanggal 1 udah mulai bisa. Jadi seminggu ini kawan-kawan semua kita akan perbaiki semua. Dan mengenai keamanan data, ada juga yang nanyakan keamanan data bagaimana? Kami sudah minta konsultan yang memang menangani data. Sehingga nanti mesin ini pun dianggap lolos untuk ISO. ISO berapa ya? 27.000. Ya, ISO 27.000. Jadi memang nanti ini kita pakai konsultan juga. Jadi kita mau ada pihak konsultan juga yang memang memandu semua keamanan sistem kita, sehingga mudah-mudahan jangan ada yang bisa yang mengganggu lah gitu. Ya, jadi itu juga adalah bagian tanggung jawab kita sehingga kita bisa concern untuk menjaga dari data-data supporter kita. Kira-kira gitu pembukaannya. Ya, ada tambahan? Nggak ada. Begitu saja pembukaan teman-teman, nanti tanya jawab kita silakan. Habis nanti yang ini ya kalau tanya jawab yang lain silakan juga lah. Tapi ini dulu ya. Makasih. Silakan Bang Taufik. Ya, sore Bang Arya. Taufik Bang. Bang, ini kan sistem baru Bang ya. Sistem baru artinya trial and error tuh udah pasti ada Bang ya. Bagaimana nanti ketika saat implementasi di lapangan antri panjang-panjang nih Bang, tapi wajah misal nggak kedetek gitu Bang. Ini kan sangat potensi yang sangat mungkin terjadi Bang gitu. Apa solusinya gitu Bang? Lalu berikutnya yang kedua, apakah dengan sistem ini setiap laga timnas senior Bang, baik itu kualifikasi maupun coba, semua pasti digelar di GBK Bang? Terima kasih. Baik. Kami kemarin udah trial. Teknis ya. Teoretik gitu. Nah, kita pakai klarifikasi face recognition-nya itu tidak pakai sinyal. Tapi pakai handphone
yang di dalamnya udah ada data. Jadi tidak akan lag sinyal, nggak ada. Mau sinyalnya terganggu apapun nggak akan terganggu karena kita nggak pakai sinyal telekomunikasi untuk mengklarifikasi wajah. Tapi semuanya ada di data yang ada di handphone. Kemudian satu gerbang pintu itu akan ada 10 handphone. Jadi orang langsung pakai handphone dibuat begini. Jadi mudah-mudahan kecepatannya satu face recognition berapa detik? 5 detik. 5 detik. 5 detik target kami hitung 10 detik lah gitu ya. Jadi kita udah hitung kemarin dengan sekian ribu orang kira-kira berapa gitu. Kemudian kalau nanti ada masalah, langsung orangnya dipindahkan ke helpdesk. Jadi nggak menunggu antrian. Langsung dia nggak perlu berdebat. Kalau ada masalah ini ya langsung dipindah ke helpdesk. Helpdesk-nya kita akan perbanyak banget. Jadi tidak harus, kok nggak bisa, enggak. Ada masalah, langsung pindah ke helpdesk. Biar yang lain cepat bisa. Jadi akan ada 10 langsung plug, langsung masuk. Jadi akan ada 10 handphone di setiap titik. Berapa gerbang kita? Total? Ada yang itu nggak berapa gerbang? Hah? 70? 70 ya? Enggak gerbang. 70 lain ya? Ada 70 lain, jadi kami siapkan dah 700 handphone. Untuk itu. Jadi kalau sekali pukul 700 kan udah 700 masuk gitu. Di berbagai tempat. 5 detik. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih ya akan ada error, pasti nggak mungkin nggak ya. Tapi ya kita akan coba meminimalisir lah gitu. Tapi kalau nggak kita coba sekarang, kapan lagi? Kalau kita tunggu-tunggu nanti, kapan lagi? Jadi ini adalah kita minta betul nih, minta maaf betul kalau ada masalah-masalah. Makanya kami harapkan tolong nanti datang lebih cepat dari sebelumnya. Kalau bisa sejam sebelumnya gitu. Kalau bisa. Di samping nanti habis itu nanti keamanan tiap pintu di dalam udah mudah-mudahan makin baik. Mudah-mudahan makin baik. Gitu, Bang Taufik. Silakan, ya. Hah? Apakah potensi GBK terusnya? Ya enggak lah. Kan bisa aja nanti kalau tempat lainnya kita nggak pakai ini dulu gitu. Tapi nanti mungkin metodenya untuk tiket bisa aja. Tapi untuk pakai face recognition di dalam stadion itu belum tentu. Tapi kalau pakai tiketing udah pasti. Udah pasti. Dimanapun stadionnya pasti pakai itu, cuma termanfaatkan oleh kita di sini belum. Gitu. Ya. Terus, Maria? Oh itu. Ya. Iya, terima kasih. Saya Wuryanto dari checklist1.com. Tadi disebutkan bahwa barcode itu menjadi persoalan tadi kan, dipakai orang-orang lain. Dan itu terjadi juga di event-event di hiburan gitu. Dan belum terpecahkan. Terus kemarin sudah ditelusuri belum? Itu. Barcode yang dipakai orang lain. Terima kasih. Mas Nur, saya bantu jawab sedikit ya. Jadi kita telusuri ya. Jadi selepas pertandingan Australia itu kan waktu itu Bang Arya juga instruksi ke kita langsung evaluasi H+1. Nah, jadi kita telusuri. Jadi kita tahu betul tuh berapa banyak, mungkin Bang Arya sebut kan, berapa ribu orang yang disuspek itu jebol masuk tanpa tiket pada pertandingan tersebut. Itu satu. Kedua, kita juga tahu kurang lebih berapa ribu yang pemegang tiket, mereka udah beli tiket, tapi mereka gagal masuk. Gitu. Baik itu gara-gara dia belinya lewat calo, tiketnya digandakan, dan macam-macam alasannya. Nah, sistem yang lama, kalau tadi Mas Taufik, mungkin saya tambahin, nanya bukan sistem baru kali ya. Jadi, sistem baru, tapi ini sistem pengamanan yang memang baru, tapi ini sistem pengamanan. Kalau sebelumnya kita nggak tahu yang beli tiket itu calo atau bukan, karena tidak ada kewajiban untuk sesuai dengan identitasnya. Nah, yang sekarang dengan Garuda ID,
pembeli tiket harus sama dengan identitasnya. Kita tahu betul identitasnya agar kita bisa kontrol. Sebelumnya kan juga banyak komplain kan, kenapa beli di calo, beli di calo. Nah itu, kalau penggandaan lewat calo, Mas Pur, kami pun tidak bisa kontrol. Di semua event manapun termasuk musik kita nggak bisa kontrol. Nah, Garuda ID ini mengantisipasi itu. Sekarang yang beli tiket kita jadi tahu betul siapa orangnya, bahkan ID-nya, alamatnya. Gitu Bang. Oke, silakan tadi. Oke, terima kasih. Saya Novaiton dari Laras Pos. Yang ingin saya tanyakan, satu, kapasitas servernya berapa, sebesar berapa? Karena ini teknologi bisa malfunction karena waktunya terlalu mepet. Bisa terjadi kekacauan kalau diterapkan langsung untuk event besok tanggal 15 ini. Nah, untuk mengatasi itu gimana? Yang kedua, otomatis semua peminat timnas, baik yang orang-orang yang jadul atau yang ini, tidak akan bisa mengikuti pembelian ini karena mereka nggak bisa, istilahnya katakanlah dengan kemajuan teknologi ini udah lewat lah mereka itu, gitu. Sementara mereka cuma tetap berminat gitu, kadang-kadang ya pengen nonton gitu. Jadi tidak ada penonton dadakan, katakanlah begitu di event-event timnas sekarang, era sekarang ini ya. Itu yang dan gimana dengan orang-orang tim lawan yang akan nonton ke sini? Karena ngapain gua jadi punya Garuda ID sementara gua musuhan kok sama timnas Indonesia gitu, katakanlah gitu. Sementara mereka punya jatah. Kapasitasnya berapa ini untuk orang-orang asing tuh? Kenapa untuk mereka ini apakah dipermudah? Sementara untuk supporter timnas Indonesia apakah semakin susah? Istilahnya itu. Gimana kira-kira Bang Arya menjelaskan hal ini? Gini, Pak Ketum itu kemarin ngomong, jangan tanggung bikin sistem. Nggak boleh beda-bedain. Kemarin kami misalnya, ini kan banyak, nanti tamu-tamu undangan PSSI lah. Apakah mereka harus pakai Garuda ID? Harus. Semua harus pakai Garuda ID. Nggak boleh dibeda-bedakan. Cuma, nanti kalau ada yang orang-orang sudah orang lama dan sebagainya gitu. Dalam berapa hari ini kita akan bikin desk-desk di berbagai tempat. Ya Bang Marvel ya. Di beberapa tempat kita bikin, jadi orang datang dibantuin untuk bikin Garuda ID. Gitu. Jadi ini tolong jangan dibilang bahwa ini mempersulit supporter. Ini mengamankan supporter. Bedain loh, mempersulit sama mengamankan. Jangan kita dikit-dikit, ini persulit, dipersulit. Padahal kalau bikin pinjol kita nggak dipersulit. Maksudnya mau juga kita gini-gini foto kan. Itu aja kita mau gitu. Tapi ketika nonton sport timnas kita nggak mau, ini persulit gitu. Enggak, ini untuk mengamankan. Jadi semua, dan tidak sulit. Ini kan masalah yang ribut kan masalah karena OTP-nya dan sebagainya. Tapi kalau yang berhasil kemarin tuh cepat aja sebenarnya prosesnya. Itu satu tuh. Yang kedua ya, yang asing, ya tamu-tamu pun kita minta untuk pakai paspor. Pakai paspor Mas. Dulu itu waktu kita Piala Dunia di Rusia, wajib loh pakai ini. Memang semua jadi Rusia ID kan? Enggak. Tapi wajib. Udah dilakukan sejak Rusia kapan nih? Piala Dunia tahun berapa? 18 kan? Itu udah dilakukan loh di Piala Dunia 18. Ini juga sekalian kawan-kawan, ini juga menunjukkan bahwa kepada semua, hey tenang, Bahrain aman kok kita. Keamanan kita bagus loh. Lebih bagus daripada Bahrain malah kalau keamanan masuk ke dalam. Sampai face recognition juga ada gitu. Tenang aja. Nggak ada masalah di sini gitu. Jadi nggak usah khawatir, keamanan bagus gitu. Bahkan supporter kita penonton pun pakai face recognition. Jadi tujuan kita bukan mempersulit atau memperumit. Tapi tujuannya mengamankan. Aku rasa teman-teman kalau mantau waktu kita lawan Australia, aku rasa pasti teman-teman juga khawatir kemarin. Di atas gitu. Berapa yang jebol kita? Kan nggak mau ada kejadian dulu baru kita
Jangan sampai ada kejadian dulu baru kita antisipasi. Justru sekarang kita antisipasi sebelum ada apapun kejadian. Lebih bagus kita siapkan semua lebih rumit awal, tapi kedepannya lebih lancar gitu. Dan tadi ditanya server. Tadi kan seperti yang saya katakan, Mas. Kita nggak pakai di sini semua, di handphone masing-masing datanya. Jadi nggak usah khawatir servernya akan melonjak. Kan jumlahnya kan 70.000. Ya kan? Paling 65.000 ya tiket. Nah, jadi 60.000 per pertandingan. Jadi nggak usah khawatir kalau dia jadi server kan 60.000 nggak gitu banyak-banyak amat ya. Nggak sampai jutaan gitu. Dan kita nggak pakai server yang harus butuh connect ke internet, enggak. Semuanya ada di sininya. Gitu, Bang. Makasih, Bang. Pak, izin menambahkan Bang Arya Iya. kan tadi satu server, Pak. Saya juga maksudnya ngerti dari sekarang sampai besok pembelian tiket servernya. Sekedar cerita ke Bapak bahwa kami ini sudah belajar juga dari tahun lalu. Pas kita misalnya jual tiket Argentina sama Pak, itu trafficnya paling tinggi sampai sekarang masih itu yang paling tinggi rekornya. Kemudian pertandingan yang kemarin kita lawan Filipina, lawan Irak, lawan Australia, dan jadi belajar dari penjualan-penjualan sebelumnya kita belajar kok Pak. Artinya untuk server memang sekarang ada satu kasarnya ada satu jalan dulu kan, di mana orang harus register Garuda ID dulu, baru pembelian tiket. Nah, yang kedua tadi yang Bapak bilang, Bang Arya udah bilang juga, kita jemput bola Pak. Jadi akan ada 10 titik kita jemput bola buat orang-orang yang tadi Bapak bilang, orang tua mungkin gaptek. Nah, kita jemput. Kita akan ada di mall-mall, di semua Jakarta kita ada Pak ya, pusat, barat, timur, utara, ada. Jadi kita pastikan representasi kita jemput bola, kita ada di semuanya. Di Botabek ada, dan juga ada di MRT station. Dia ada 7 di titik MRT. Jadi kita layani orang-orang yang tadi, oh bingung pakai handphone gimana, silahkan datang ke sana. Mereka bisa langsung upload KTP, selfie, foto selfie di sana. Jadi Garuda ID-nya di tempat gitu. Jadi kita mencoba jemput bola ke masyarakat juga Pak. Gitu. Oke, silakan. Atau sebentar, kita putar video dulu ya. Ada videonya biar teman-teman lihat lah. Katanya ada video, aku baru tahu ada video. Silakan. Suaranya. Lalu daftar Garuda ID. Lalu, isi email. PSSI akan segera meluncurkan Garuda ID, sebuah identitas untuk Garuda fans yang menjadi syarat wajib untuk membeli tiket menonton Timnas Indonesia. Yuk kita ikuti langkah-langkah untuk membuat Garuda ID. 1. Buka website pssi.org melalui device kalian. 2. Setelah masuk beranda, klik banner, lalu daftar Garuda ID. Lalu, isi email dan kata sandi, lalu klik daftar. Masukkan kode OTP yang akan dikirim ke email yang terdaftar untuk verifikasi. Selanjutnya, unggah foto KTP dan isi data diri sesuai KTP. Selanjutnya, unggah foto selfie untuk registrasi pengenalan wajah. Klik lanjut dan silakan menunggu verifikasi selesai. Jika proses verifikasi Anda gagal, segera lakukan pengecekan ulang pada data diri Anda. Pastikan Anda mengisi data diri yang sesuai dan lakukan verifikasi ulang. Setelah verifikasi selesai, Anda akan resmi mempunyai Garuda ID. Ayo daftar Garuda ID sekarang. Nyaman dan aman. Tahukah kamu, satu valid Garuda ID akan melekat pada satu tiket. Satu valid Garuda ID dapat membeli maksimal 4 tiket
bagi para pemilik 4 valid Garuda ID. Baik, silakan yang tanya. Ya, halo, selamat sore Bang Arya. Saya Ragil dari Harian UZ. Bang, aku mau nanya, ini kan sistem tiketingnya udah bagus ya konsepnya. Terus apakah nanti penonton ada sistem penomoran tempat duduk? Karena selama ini yang dikeluhkan penonton itu mereka nggak dapat tempat duduk yang pasti. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, untuk kedepannya sistemnya kayak gimana, Pak Bang, untuk tempat duduk penonton dan tiketnya? Terima kasih. Ya, saya bantu jawab ya Mbak. Cerita sedikit bahwa sistem tiketing yang sudah kita gunakan dari awal tahun, waktu lawan Vietnam, Filipina, Irak, sama besok ini sama Australia, itu nggak ada berubah ya. Nah, jadi sistem tiketingnya sama. Dimana kalau di GBK, si pihak partner tiketing kita itu, kalau Mbak beli, bisa milih seat, bisa milih tempat duduk, selama itu di kelas premium, selatan, utara, timur, barat, itu bisa milih. Hanya yang di upper, kalau beli yang kategori 3, atau apa, yang di upper kita bilang, itu yang bangkunya nggak kita nomorin karena first come first serve. Karena memang di antara, kalau lihat di kategori 3 di atas, itu nggak ada sekat antara satu section sama section yang lainnya gitu. Nah, jadi kalau selama ini konsumen itu beli yang upper, itu memang tanpa seat, tapi selama ini kategori yang bawah di GBK itu semua udah seat. Jadi when you reserve your tickets, itu udah pick by seatnya di mana gitu. Itu udah berlangsung ya. Dan itu juga sama nanti. Nah, sistem yang baru ini adalah kan layer tambahan nih, gitu, bahwa sebelum Anda bertransaksi untuk beli tiket, Anda perlu register dulu ke Garuda ID sebagai fans. Jelas apa enggak? Jelas, Mbak. Jadi Mulai ada yang upper doang yang nggak ada. Iya, tetap kalau upper. ke depannya gini, Mbak, ke depannya sebenarnya kita mau memastikan dulu prioritas kita bahwa yang datang ke stadion itu pembeli tiket dan yang memang punya tempat duduknya. Karena kemarin juga banyak yang keluhan yang masuk ke kami adalah banyak yang punya tiket, punya tempat duduk, tapi tempatnya didudukin. Banyak kan? Kita lihat di mana-mana. Itu dulu prioritas kami. Nah, selama kami memastikan bahwa jumlah tiket itu sesuai dengan jumlah yang datang, nah kan harusnya tadi nggak akan terjadi itu overlap. Tapi yang kategori upper, memang rencananya belum tanpa tempat duduk, Mbak. Karena juga kelihatannya dari beberapa event terakhir nggak semua label tempat duduknya sekarang udah terpasang dengan rapi ya. Udah banyak yang nggak ada gitu. Nah, tapi kalau di bawah, yes, itu pakai seating number. Ya, iya. Selamat sore Bang Arya, saya Diego dari CNN Indonesia TV. Bang, ini kan sistem baru sebagai mekanisme pengamanan yang baru juga di stadion, terutama untuk salah satunya memantau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam stadion. Nah, kira-kira udah ada sanksi-sanksi yang disiapkan belum Bang untuk para pelanggar-pelanggar yang nantinya ya kita harapkan mungkin tidak ada, tapi kalau misalkan ada sanksi-sanksinya seperti apa? Dan yang kedua, sempat beredar Bang di sosial media ada kenaikan harga tiket di pertandingan melawan Jepang lawan Arab Saudi, mungkin bisa dikonfirmasi dari PSSI. Terima kasih Bang. Oke. Baik, yang pertama, justru dengan cara inilah kita bisa melakukan regulasi. Dulu kan selama ini dibikin hukuman, tapi nggak bisa dihukum. Karena menghukum si Arya misalnya. Nggak boleh nonton 50 kali gitu. Tapi nggak bisa diidentifikasi. Apakah Arya itu akan nonton atau enggak gitu. Nah, dengan sistem ini justru regulasi itu bisa dibuat jadinya. Dan bisa dilakukan penerapan hukumannya.
yang selama ini nggak bisa. Kan dulu kita ada itu, yang ketika lawan Argentina dia lompat lari ke dalam. Nah, itu ke depan udah teridentifikasi, nggak bisa lagi dia terima. Misalnya, kalau dulu kan nggak bisa. Nah, ke depannya udah nggak bisa lagi. Hal-hal yang seperti itu. Pasti akan ada regulasi untuk itu dan akan ada hukumannya kalau timnas bermain. Gitu. Yang kedua, masalah harga tiket naik. Ada harga tiket naik, tapi teman-teman, kabarnya ada diskon bagi pemilik Garuda ID. Ya, diskonnya sama aja juga jatuhnya ke yang lalu gitu. Nanti kalau dihitung sama. Gitu. Malah untuk yang beberapa tertentu dia turun. Karena nanti ada diskon kepada ya promosi Garuda ID-nya ada diskonnya gitu. Jatuhnya lebih bisa di bawah daripada harga tiket yang dijual yang sebelumnya. Gitu. Gitu, Bos. Ya, ini dulu. Ya, terima kasih. Izin Pak Hamzah dari iNews TV ingin bertanya terkait bagaimana pembatasan satu Garuda ID untuk membeli tiketnya. Karena kan ini rentan untuk digunakan untuk para calo untuk membeli tiket ke depannya. Terima kasih. Saya bantu jawab ya Mas. Ada beberapa prinsipal proses. Dalam prosesnya itu ada beberapa proses yang kritikal. Yang kita juga minta bantuan teman-teman media untuk sosialisasi. Yang pertama kan adalah mendapatkan Garuda ID kamu. Jadi setiap orang harus register untuk dapat Garuda ID. Garuda ID itu ada 3 digit huruf di depan, ada 4 angka dan 4 angka. Ya, semua dapat unik yang berbeda. Dan karena untuk Indonesia, ya kita namain depannya semuanya pasti nanti dapatnya IDN gitu. Ntar IDN berapa nomornya ya beda-beda. Nah, dapat Garuda ID dulu. Nah, yang kedua adalah beli tiket. Seperti biasa beli tiket. Hanya saja bedanya pada saat Anda mau transaksi untuk pembayaran tiketnya, itu diminta dimasukin Garuda ID. Ya bisa aja dia nyoba-nyoba, ngasal-ngasal Garuda ID-nya akan tertolak. Jadi kalau bukan Garuda ID yang valid tertolak. Bisa pembelian, kalau Mas beli 4 tiket ya harus ada 4 Garuda ID valid yang dimasukkan. Ya. 4 Garuda ID ini adalah 4 orang yang akan nonton nanti pertandingannya. Harapannya begitu dulu. Oke. Setelah itu Mas akan dapat tiketnya seperti biasa via email, nggak ada masalah. Apabila nanti tiba-tiba sebelum hari H, Mas merasa, oh dari 4 orang ini 2 orang nggak jadi datang, harus saya ganti. Nah, Mas harus ganti ke call center kita, Garuda ID-nya, dengan orang yang datang. Nah, satu Garuda ID itu berlaku untuk 1 kali transaksi per pertandingan, Mas. Nah, kebetulan nanti kita akan menjual 2 pertandingan antara Indonesia-Jepang 15 November dan Indonesia-Saudi Arabia tanggal 19 November. Nah, artinya satu Garuda ID bisa membeli 1 transaksi per pertandingan. Jadi dia bisa beli Jepang 1 transaksi, terserah berapa tiket, maksimal 4, dan 1 lagi pas tanggal 19. Semoga menjelaskan ya. Jaki dari NTV. Maaf sebelumnya nggak berkaitan dengan Garuda ID ya Bang ya. Mengenai timnas Indonesia yang sekarang turun peringkat. Jangan dulu, ini dulu. Oh. Oke, saya Juan dari kompas.com. Bang, jadi kalau ditanya sekarang sudah berapa siap Garuda ID ini untuk melayani antusias supporter dari sistem dan lain-lainnya. Yang kedua, jika tadi ada perubahan yang ganti orang yang itu, kira-kira berapa lama waktunya? Iya, saya bantu jawab aja. Sistem siap apa enggak? Ya kita coba Mas ya. Cuman saya mau cerita sedikit bahwa gagasan ini tuh datang dari beliau tuh bukan baru-baru ini gitu. Kita udah ngomongin ini tuh dari event setahun lalu waktu kita ngomongin Argentina. Karena kan memang kita nggak bisa mastiin siapa yang masuk ke stadion. Yang beli belum tentu yang datang. Itu masalahnya. Nah sementara di sepak bola ini dengan resiko yang ada, ya kita mau coba kontrol gitu.
Nah, jadi ya sistemnya kita terus coba Mas, sebaik mungkin. Tadi menjawab pertanyaan ini juga, kita mempersiapkan juga help desk nanti yang ada di stadion. Misalnya nih, Mas datang nanti, ada tiketnya, tapi Garuda ID-nya bukan Garuda ID Mas. Jadi Mas mau bikin di tempat Garuda ID-nya, ya kita akan layani. Jadi kita coba flexibility itu untuk persiapkan masalah-masalah yang mungkin timbul hingga hari H. Jadi kita persiapkan sekuat mungkin Mas. Yang tadi kan jumlah device kita tambah agar tadi scan mukanya lebih cepat, lebih banyak, lebih masif. Kita juga sarankan orang datang kalau boleh 2 jam sebelumnya. Kalau kick off-nya jam 7 malam berarti jam 5-an udah bisa di sana sehingga lebih cepat. Bisa dulu makan dulu di sana di area ring road. Kurang lebih gitu kali. Ya. Kami sih berharap nih lancar. Kalau 2 kali lancar, bagus. Mudah-mudahan klub juga pakai. Sehingga semua stadion Indonesia aman. Kalau mudah-mudahan lancar, doain lancar gitu. Ada hambatan sekarang nggak apa-apa. Timnasnya jadi sansaknya gitu. Kami PSSI sansaknya untuk bisa mencoba sesuatu yang besar. Ini adalah sesuatu yang besar, belum pernah terjadi. Kita bikin lompatan besar, tapi ini akan bermanfaat untuk kita dan keamanan kita semua. Gitu. Tujuannya itu keamanan dan ujung-ujungnya adalah kenyamanan. Udah pasti nyaman. Jadi ini akan kita dorong terus. Lancar 2 kali ini, bagus. Ayo klub, bikin dong. Mudah-mudahan ini semua nanti kalau semua stadion dibikin klub begini juga, waduh. Mudah-mudahan bagus. Gitu. Ada lagi kawan-kawan? Habis? Ya, habis. Habis mengenai tiket ya. Mas tadi jawab pengganti untuk Garuda ID-nya bisa melalui call center, bisa melalui email call center, dijawab langsung. Jadi bisa mau ganti Garuda ID-nya sekian atau sekian, kasih scan tiketnya ntar diganti bisa. Di hari H pun bisa. Jadi kita mau coba mengakomodir sebisa mungkin gitu. Baik. Urusan tiket-tiket udah beres ya? Ya sudah, beres ya. Ada yang mau nanya lain? Hah? Ya boleh lah, nanya-nanya. Kan timnas turun peringkat ya Pak ke 130. Tanggapan Bang Arya gimana nih? Sama ini Pak, kan apakah Bahrain, Bapak punya informasi apakah Bahrain sudah mengajukan banding ke FIFA buat tidak main di sini atau gimana? Yang pertama, wajar juga kita turun peringkat. Orang kalah kok. Wajar itu. Ya nanti kita kejar lagi peringkatnya. Ya, kita kejar lagi nanti peringkatnya. Ini kan Jepang kan sekarang naik nomor 16. Mana tahu kita dapat poin tahan seri kan naik juga itu kita langsung naik lagi tuh. Kan Australia sekarang 16 besar. Kalau kita tahan kan berarti kita langsung lompat lagi kan. Ya kita kapan kalah ya harus terima, mau bilang apa lagi gitu dengan kondisi yang ada gitu. Kemudian yang kedua mengenai Bahrain. Sampai hari ini kita kan katanya AFC lemparnya ke FIFA. Ya udah kita tunggu aja FIFA-nya gitu. Gitu. Apalagi? Ya. Lo kok jangan tanya susah. Ini kalau lihat wajahnya kok paling susah pertanyaannya ini. Enggak Bang, ini penasaran aja sebenarnya Bang, kan seharusnya pertandingan lawan Jepang itu tanggal 14, cuma diundur sehari jadi 15 kan. Di pernyataan Jepang sebelumnya itu tidak dijelaskan alasan, mungkin bisa dijelaskan Bang alasan kenapa ditunda sehari itu Bang. Enggak ini ya, kita diputuskan begitu kita terima aja. Kan kita ini baik-baik aja. Kita lah paling baik, tuan rumah paling baik itu Indonesia loh. Kita terima aja nggak apa-apa juga. Artinya ada waktu kita juga untuk apalagi kita kan main di sini terus. Kan main Indonesia. Jadi
kan tertundanya dia kan menggeser juga kan jadinya ke kita lawan ini kan. Lawan siapa? Arab Saudi kan? 19 enggak, maksudnya kita jadinya maju kan. Kan gitu. Jadi nggak apa-apa juga. Kan selama kita masih tuan rumah sih nggak begitu banyak terganggu ya. Makanya kita nggak ada komplain juga. Oke aja.